Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sekarang tentang radio streaming ya. Radio streaming dari offline ke online. Ini saya ingin ungkapkan karena tidak mau tidak, Anda akan berhadapan dengan dunia yang bukan hanya konvensional, dunia yang manual, dunia era sebelumnya, tetapi Anda sudah berhadapan dengan era baru yang tidak mau tidak media yang ada pun itu sesuai dengan perkembangan harus Anda pahami, setidaknya itu ya. Nah, radio streaming itu radio offline ke online ya. Nah, ini saya ingin menggambarkan bahwa potensi untuk membuat radio streaming itu sekarang menjadi sangat mudah, sangat gampang dan bisa dilakukan oleh siapapun ya. Kalau dulu untuk bikin radio itu butuh 500 juta sampai sekian M ya, untuk perangkatnya, untuk izinnya dan sebagainya. Sekarang sudah sangat gampang kita membuat radio streaming. Jadi kalau Anda punya kebiasaan, punya hobi, punya potensi untuk menjadi penyiar, bisa bikin radio streaming sendiri. Nah, radio-radio sekarang saja yang berbadan hukum itu dilengkapi dengan radio streamingnya ya. Karena apa? Karena kalau radio streaming tidak disentuh, itu hampir dapat dipastikan itu akan ditinggalkan oleh banyak khalayak. Setidaknya dengan kehadiran radio streaming itu bisa tumbuh khalayak baru, pendengar baru bagi radionya. Nah, jadi ini yang perlu kita catat, bahwa radio streaming manfaatkan bagi kita semua yang memang punya potensi untuk menjadi penyiar ya. Jadi orang ke YouTuber, Anda boleh ke YouTube ya, jadi YouTuber. Tapi Anda juga bisa bikin radio streaming sendiri, dan di sana bisa mengagendakan acara yang Anda buat, kapan harus siaran, kapan harus berbagi tip, kapan harus membuat list musik dan sebagainya. Nah, ini menjadi latihan bagaimana kita menjadi pengusaha media yang sebenarnya kapanpun dan dimanapun saat sekarang itu kita bisa memiliki media sendiri ya. Di samping kita nanti bisa saja bekerja di media-media yang profesional. Nah, kelebihan radio streaming itu bisa didengarkan di seluruh dunia ya. Bisa dimanapun Anda siaran, boleh jadi di pelosok kampung gitu, di pelosok desa yang jauh dari keramaian orang. Tapi sahabat Anda yang di Amerika, sahabat Anda yang di Singapura, atau orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri itu bisa mendengarkan radio streaming kita ya. Jadi manfaatkan radio streaming itu, karena radio streaming itu aksesnya menjadi sangat mudah dan bisa sebagai melatih kita untuk menjadi penyiar yang profesional. Bukan hanya mudah, tentunya operasionalisasinya juga berbiaya murah, kemudian tidak sulit gitu ya, bikinnya juga sangat singkat dalam hitungan jam. Dengan bantuan beberapa aplikasi kita sudah siap, dan perangkat untuk siaran saja sekarang sudah sangat murah ya. Dari mulai mixer, mikrofon, kemudian peralatan lainnya ya, kalau untuk kebutuhan radio streaming. Jadi apa salahnya kalau teman-teman semua yang masih muda, yang masih punya masa depan untuk membangun karir di bidang kemediaan atau bahkan menjadi pengusaha media, apa salahnya bikin radio streaming sendiri kapanpun dimanapun, di sela kesibukan Anda bisa memanfaatkan itu ya. Oke, berikutnya, nah ini teknologi itu yang saya katakan tadi, yang telah mengubah cara kerja media, juga mengubah perilaku media, perilaku khalayak. Jadi kekuatan teknologi itu telah mengubah kehidupan kita. Cara kita mengakses media juga sudah berubah. Di tangan kita itu kita bisa memahami dunia, bisa tahu tentang dunia. Jadi bukan lagi buku sebagai informasi dunia, bukan lagi sebagai jendela dunia. Sekarang itu ya di tangan kita, dengan segenggam telepon handphone ya, itu kita sudah bisa
berselancar kemanapun gitu. Nah, yang kedua, bahwa bukan hanya perilaku, sebenarnya perilaku juga bukan hanya di dalam mengakses media ya. Coba saya mau mengecek ini, kalau harus jujur, saya pikir mahasiswa yang tidur di bawah jam 10 itu mungkin tidak akan lebih dari 10% gitu. Rata-rata jam 12, bahkan di kisaran jam 1 atau jam 2 ya. Kenapa? Karena perubahan dari teknologi itu. Dulu di zaman saya jam 8, jam 9 itu sudah tidur. Nah, ketika booming televisi dan jam tayangnya ditambah jadi jam 12, pergeseran terjadi. Kita tidur menjadi jam 12 malam. Implikasinya para petani juga begitu, yang biasa berangkat subuh ke sawah karena nonton TV sampai jam 12, mereka pada akhirnya berangkatnya jam 8 karena sehabis sholat subuh dia tidur lagi ya. Nah, ini hebatnya para petani, sekalipun mereka bekerja dengan fisik yang melelahkan, tapi tidak pernah lupa dengan sholat subuh. Dan mudah-mudahan kita tidak kalah dengan para petani itu. Nah, berikutnya, karena teknologi itu telah mengubah perilaku manusia, juga mengubah cara media berperilaku atau cara media melakukan operasinya. Kita bisa lihat sekarang media itu dengan teknologinya itu, dengan berbagai kemudahannya itu telah mengubah banyak hal dari yang konvensional ke yang digital. Dan kalau kita amati perkembangan bisnis media juga cukup menarik, dari yang sifatnya yang tunggal sekarang menjadi tergabung dalam bentuk kolaboratif misalnya ya. Jadi kekuatan media teknologi sudah mengubah segalanya yang seringkali tidak terduga, misalnya PR ya, Pikiran Rakyat Media Network, kemudian kumparan.com ya, kemudian terkini.com, itu melakukan kolaborasi media yang saya katakan itu semacam franchise media ya, waralaba. PR itu punya subdomain yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ya, itu, dan itu jumlahnya sudah mencapai 140 media ya, 140 media, sehingga Pikiran Rakyat itu mulai berjaya di Alexa dengan ranking sudah masuk 10 besar ya, yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam hitungan. Nah, kemudian Kumparan juga begitu, membangun kolaborasi media, kemudian Terkini, dan itu hampir dapat dipastikan bisnis media itu akan mengarah ke sana ya, berbeda dengan bisnis sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa zaman itu sekarang membutuhkan kegesitan setiap orang, kecerdasan dan kemampuan di dalam melakukan inovasi terhadap perkembangan yang berjalan ya. Nah, di radio juga tentunya para pengelola radio, kemudian mereka yang berminat ke radio itu mencoba mencari celah untuk membuat media-media baru yang sesuai dengan minatnya. Maka kita lihat ada radio streaming, kemudian juga ada podcast ya. Nah, ini bagi mahasiswa komunikasi, mahasiswa jurnalistik wajib tahu dan wajib mencoba untuk bisa melakukannya ya, karena tidak mau tidak tuntutan itu menjadi hal yang penting bagi kita ya, karena kita tidak tahu mungkin masa depan kita di kepemilikan media-media semacam itu. Nah, kemudian ke depan internet juga akan semakin murah ya, ditunjang dengan perangkat yang semakin mudah didapat. Jadi mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, kalaupun harus kuliah online ya, sepertinya orang atau mahasiswa tidak akan mengeluh lagi masalah kuota gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita prediksi ke depan akan lebih murah dengan perangkat yang lebih mudah ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa sampai ke sana. Nah, dengan perkembangan aplikasi dan perangkat yang semakin banyak, kemudian akses internet yang semakin murah, maka ruang baru untuk kita beraktivitas di dunia media itu terbuka. Termasuk di sini bagaimana kita membuat radio streaming itu ya.
Karena banyak hal yang bisa kita perhatikan, internet bukan hanya bisa diakses di komputer, melainkan di beragam gadget ya, seperti di smartphone, di tablet dan lain-lain. Sehingga ini membuka ruang bahwa halayak media itu ada gitu. Dan semakin berkembang dan siapapun bisa melakukannya. Dan orang-orang yang kaya dari kemampuan melakukan inovasi adalah mereka yang menjadi perintis ya. Jadi kalau kita selalu pesimis terhadap perkembangan itu ya susah ya. Kita akan selalu menjadi employer, menjadi pekerja. Tetapi kalau kita selalu gesit dengan perubahan yang terjadi di tengah kehidupan kita, maka kita akan lahir menjadi perintis, dan kalau perintis umumnya itu mampu bertahan dengan cukup lama dan umumnya juga menjadi orang yang kayaknya tidak tertulungan ya. Nggak pernah terbayangkan kan semacam misalnya kita bisa naik Gojek, bisa naik Grab gitu kan, padahal mereka si pengusaha itu yang menggagas itu nggak pernah punya ribuan mobil, nggak punya ribuan motor, tapi dengan gagasan dan ide yang cerdas memanfaatkan perkembangan internet dan kemampuan teknologi, pada akhirnya dia merancang semacam itu. Jadi kita mesti berpikir ke depan, memadukan inovasi dalam perkembangan teknologi dalam konteks kemediaan. Dan ini adalah wilayah kita sebenarnya, wilayah jurnalistik, bukan wilayah yang lain. Saya tidak tahu kalau di riset di pikiran rakyat yang 140 jejaring kolaboratifnya berapa banyak alumni jurnalistik gitu ya. Jadi saya harapkan sebenarnya bukan sebagai bukan sebagai konten kreatornya saja, bahkan harus lahir sebagai salah satu pemiliknya dari jejaring media itu. Untuk awal bolehlah di konten kreatornya sebagai pengalaman ya, dan itu adalah bisnis yang cukup menarik. Cuman saya harapkan ke depan dari kita itu bisa membangun kekuatan semacam itu. Bahkan sebenarnya kalau jurnalistik mau bergerak, itu kan se-Indonesia ada. Apa salahnya kalau misalnya semacam jurnal pos misalnya menggagas, itu jurnal pos Medan, jurnal pos Jakarta, jurnal pos Tasik, jurnal pos Garut ada dalam bentuk subdomain itu pastinya akan meningkatkan Alexa ya, ranking Alexanya, dan tentunya nanti Google AdSense-nya juga akan bertambah. Jadi sebenarnya jaringannya ada, cuman menguatkan ikatan jaringannya itu dalam konteks kemediaan kita belum connect ya. Baru kekuatan dalam konteks solidaritas non komersial. Padahal kalau networking yang kita punya di berbagai daerah itu bisa menjadi kekuatan komersial yang luar biasa ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.